Salah satu permintaan korban bencana adalah hunian sementara. Namun Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengeluarkan peringatan akan potensi bahaya di wilayah bekas bencana Sumatera dan langkah mitigasi yang perlu dilakukan. Kami diskusikan ini bersama Adrin Tohari, Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat malam Pak Adrin, dengan Tifal di sini Pak. Selamat malam Mas Tifal. Oke, jenis risiko apa yang paling mengancam dari wilayah bekas bencana ini Pak? Ya, yang perlu kita waspadai adalah bencana susulan ya, karena daerah tersebut kan memang sudah menjadi daerah yang sangat rawan terhadap risiko bencana. Jadi tentunya seperti tanah longsor, kemudian juga banjir bandang itu akan terjadi lagi apabila cuaca menjadi cuaca ekstrim ya, dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Jadi menurut saya tetap perlu diwaspadai oleh masyarakat maupun juga pemerintah daerah adalah bencana susulan yang terkait dengan tanah longsor dan juga banjir bandang serta banjir yang biasanya seperti itu. Terutama di daerah-daerah yang memang berada di aliran sepanjang aliran sungai, kemudian juga di bawah lereng-lereng yang cukup curam, dan juga di daerah-daerah yang memang acap kali terjadi banjir di saat musim hujan. Ini berlaku, penegasan saja, ini berlaku, kerawanan ini rata di 3 provinsi itu, Aceh, Sumut, Sumbar, atau ada daerah yang terbilang cukup rawan yang lebih tinggi di antara 3 ini? Ya, berlaku untuk ketiga daerah yang sekarang terkena bencana, karena bagaimanapun ancaman masih ada, ya. Tanah sudah jenuh di daerah-daerah perbukitan, kemudian juga cuaca juga masih cuaca musim hujan. Tentunya musim hujan ada kalanya nanti intensitas menjadi sangat tinggi, dan itu yang bisa menjadi faktor pemicu terjadinya bencana susulan terkait dengan tanah longsor, banjir bandang maupun banjir di sepanjang aliran sungai maupun daerah-daerah dataran. Saat warga ini, terutama warga terdampak bencana berharap ada hunian sementara Pak, maka BRIN merekomendasikan apa untuk pemerintah atau otoritas terkait dalam membuat skema hunian sementara ini? Lokasi-lokasi mana yang mungkin direkomendasikan? Ya, tentunya lokasi-lokasi yang jauh dari daerah bencana saat ini ya. Tidak direkomendasikan hunian sementara itu berada di sepanjang aliran sungai. Kemudian juga daerah tebing-tebing yang sangat curam ya, yang sudah punya potensi untuk terjadinya longsoran, terjadi banjir bandang. Jadi hunian sementara itu harus di daerah yang datar, yang jauh dari adanya ancaman, adanya potensi banjir bandang, sehingga nanti masyarakat bisa hidup dengan tenang, kemudian beraktivitas ya dengan aman, tidak lagi mempunyai risiko adanya bencana susulan. Dan kalau yang dicermati BRIN sejauh ini masih ada daerah aman atau tidak untuk membangun hunian sementara itu? Karena begini, kalau kemudian dipilih untuk tempat yang aman Pak, akan ada dampak sosial ekonomi juga yang dialami warga. Itu hitung-hitungannya bakal gimana? Ya, karena ini kan hunian sementara ya. Hunian sementara itu kan tentunya memang kita harus memberikan suatu daerah yang sangat aman dari adanya risiko, dari ancaman risiko. Sehingga tentunya dampak sosial itu perlu dimitigasi dengan bantuan bantuan untuk pangan, sandang pangan oleh pemerintah daerah. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sementara masyarakat harus tinggal di daerah hunian sementara. Nanti kemudian kalau hunian tetapnya tentunya itu harus berdasarkan hasil kajian yang lebih detail untuk menentukan di mana daerah yang bisa digunakan sebagai lokasi untuk pembangunan hunian bagi masyarakat yang terdampak. Oke, sehingga sosialisasi yang jadi PR penting meyakinkan warga untuk memilih tempat aman untuk sementara, karena judulnya Huntara itu tadi ya, hunian sementara. Ya, betul. Jadi hunian sementara itu memang harus daerah yang tetap aman dari bencana juga gitu. Jadi bukan kita memindahkan masyarakat di daerah yang ternyata masih punya potensi adanya ancaman ataupun bencana. Jadi tetap mereka harus tinggal walaupun itu hunian sementara di daerah yang jauh dari ancaman bencana. Jarak waktu antara warga menghuni Huntara, hunian sementara, ke hunian tetap idealnya berapa lama tuh Pak? Dengan kondisi bencana sampai sekarang juga belum merata seluruhnya membaik begitu. Ya, ini saya pikir akan makan waktu yang cukup lama ya. Mungkin lebih dari 1 tahun menurut saya sih masyarakat yang terdampak itu akan tinggal di hunian sementara ya. Karena bagaimanapun kan daerah terdampaknya sangat luas, dan pemilihan lokasi untuk membangun hunian tetap itu membutuhkan kajian yang sangat komprehensif ya, sehingga nantinya ketika lokasi itu dibangun perumahan buat masyarakat, itu memang daerah yang benar-benar aman dari risiko. Selain masalah Huntara dan area-area potensi bahaya, soal mitigasi Pak,
yang dicermati oleh BRIN sejauh ini infrastruktur apa yang paling direkomendasikan kepada pemerintah atau otoritas terkait untuk dibangun untuk menekan potensi bencana jangan sampai terulang seperti yang sekarang? Ya, kalau kita melihat bencana tanah longsor, kemudian banjir bandang, banjir gitu ya, maka karena ini terjadinya daerah perbukitan, daerah aliran sungai, maka salah satu upaya mitigasi struktural yang perlu dilakukan oleh pemerintah itu membangun sabodam. Sabodam itu struktur bendungan kecil ya, yang nantinya dia bisa memperlambat laju aliran air maupun lumpur. Dan juga bisa menahan material-material besar seperti gelondongan kayu, batu-batu besar. Sehingga nantinya air akan semakin lambat ketika dia mendekati daerah pemukiman. Itu sabodam itu sudah dikonstruksi di daerah lereng Gunung Merapi untuk menahan laju dari lahar ya yang mengancam daerah pemukiman di sana. Jadi salah satu infrastruktur yang menurut saya perlu dibangun di daerah-daerah yang memang mempunyai potensi ancaman tanah longsor dan juga banjir bandang. Selain itu juga sistem peringatan dini yang menurut saya perlu diefektifkan terkait dengan ancaman tanah longsor maupun juga banjir bandang. Jadi selama ini kan sebaran alat takar hujan yang otomatis itu kan belum menyebar merata di seluruh wilayah Indonesia ya, sehingga ketika kita melakukan suatu upaya untuk memprediksi terjadinya tanah longsor akibat hujan yang ekstrim, itu masih belum efektif untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Jadi kita belum bisa memberikan informasi berapa sebenarnya curah hujan yang akan turun di suatu wilayah yang nantinya bisa memberikan potensi adanya ancaman tanah longsor. Kemudian apakah akan terjadi banjir bandang di suatu aliran sungai yang dimana di bagian hilirnya itu terdapat pemukiman. Kalau di Jepang sebagai contoh ketika ada cuaca yang sangat ekstrim, itu nanti pemerintah akan mengeluarkan suatu peringatan adanya ancaman banjir bandang di suatu wilayah. Nah itu menurut saya hal yang perlu kita dapat lakukan ya dengan tentunya dengan mengefektifkan sistem peringatan dini cuaca sehingga nantinya masyarakat bisa mendapat informasi terkait adanya ancaman tanah longsor maupun banjir bandang ataupun banjir yang biasanya. Seperti itu. Pertanyaan ini kan termasuk sektor yang diunggulkan terutama di daerah terdampak bencana saat ini, Pak. Maka mitigasi yang baik itu kalau Anda lihat tidak bisa lagi dipakai seperti yang diterapkan saat ini ya. Berarti perbaikan hulu hilirnya akan gimana itu, Pak? Ya, jadi kalau di bagian hulu tentunya kita harus melihat bahwa daerah hulu itu adalah daerah yang mempunyai potensi ancaman sehingga di situ jangan sampai ada gangguan ya terhadap daya dukung daerah hulu. Kemudian di daerah sepanjang aliran sungai itu harus ada mitigasi struktural seperti yang saya sebutkan tadi adanya sabo-sabo dam yang dibangun di sepanjang aliran-aliran sungai itu. Kemudian di bagian hilir tentunya adanya penataan pemukiman. Di daerah hilir itu kan daerah yang lebih banyak air akan menggenang ya ketika aliran sungai sangat deras sekali. Jadi di situ ada penataan tata ruang di bagian hilir di mana mungkin diperlukan daerah-daerah yang bebas dari pemukiman terutama di daerah yang mempunyai potensi akan terjadi genangan. Kita harapkan ini bisa dijadikan perhatian untuk semua pihak karena ada harapan juga buat dari warga kepada pemerintah agar hunian sementara bisa segera dibangun jadi tempat bernaung mereka yang baru lah untuk sementara waktu. Pak Adrian, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Selamat malam, Pak. Selamat malam, terima kasih banyak.